Tempat jin buang anak. Kata-kata itu populer tahun 1980-an ketika Insinyur Ciputra ngebangun Bintaro Jaya yang tempatnya masih sepi banget. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Bokap gue beli tanah di sana 150 meter, utang ke saudara-saudaranya 10 juta harganya. Tahun 98, gue beli tanah itu ke bokap gue 100 juta. Sekarang tanah yang masih punya gue itu harganya 4 miliar. Kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Pasarnya siapa? Jadi, kalau ada orang yang mengatakan siapa yang mau pindah ke sana, siapa yang mau invest tempat jin buang anak, gue mau. Satu studio di sini, satu studio di sana. Justru cuma monyet yang nggak mau. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Atau jangan-jangan yang bilang gitu supaya cuma dia yang bisa invest. Jadi orang-orang nggak tahu investasi itu bisa tinggi harganya kalau jadi di kota, nanti terus kan gede semuanya. Usai menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, Edi Mulyadi menuai kecaman dari banyak pihak, tak terkecuali Deddy Corbuzier yang melayangkan sindiran pedas. Menurut Deddy Corbuzier, kata-kata tempat jin buang anak pernah populer tahun 1980 ketika pembangunan Bintaro Jaya dan tempatnya masih sepi. Tempat jin buang anak, kata-kata itu pernah populer di tahun 1980 ketika Insinyur Ciputra membangun Bintaro Jaya yang tempatnya masih sepi banget, kata Deddy Corbuzier. Berbeda halnya dengan Kalimantan Timur, apalagi lahan kosong tersebut sangat tepat untuk investasi. Terlebih menurut Deddy Corbuzier, daerah tersebut akan menjadi ibu kota baru. Bokap gue beli tanah di sana tahun 1980, 150 meter, utang ke saudara-saudaranya 10 juta rupiah. Tahun 1998, gue beli tanah itu ke bokap gue 100 juta rupiah. Sekarang, tahun 2022, tanah yang masih punya gue itu harganya 4 miliar, ujar Deddy Corbuzier. Bokap gue beli tanah di sana 150 meter, utang ke saudara-saudaranya 10 juta harganya. Tahun 98, gue beli tanah itu ke bokap gue 100 juta. Sekarang, tanah yang masih punya gue itu harganya 4 miliar. Deddy Corbuzier bahkan heran apabila ada orang yang bertanya siapa yang mau pindah ke Kalimantan dan investasi di sana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan siapa yang mau pindah ke sana, Kalimantan, siapa yang mau invest, gue mau, ujar Deddy Corbuzier. Kemudian Deddy Corbuzier menyatakan ingin pindah ke sana untuk membuat studio barunya. Gue mau, satu studio di sini, satu studio di sana. Justru cuma monyet yang nggak mau, ujar dia seperti dikutip dari unggahan Instagram @mastercorbuzier. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan siapa yang mau pindah ke sana, siapa yang mau invest tempat jin buang anak, gue mau. Satu studio di sini, satu studio di sana. Justru cuma monyet yang nggak mau. Deddy Corbuzier juga menduga Edi Mulyadi sebut Kalimantan tempat jin buang anak agar hanya dirinya yang bisa investasi di sana. Atau jangan-jangan yang bilang begitu biar cuma dia yang bisa invest di sana. Jadi orang-orang nggak tahu investasi, bisa tinggi harganya, apalagi mau jadi ibu kota, sindir Deddy Corbuzier. Video ucapan diduga bernilai rasisme yang dilontarkan Edi Mulyadi terkait ibu kota negara baru, yakni Pulau Kalimantan Timur, yang viral di media sosial menimbulkan reaksi bagi masyarakat adat Dayak. Mereka mempersoalkan pernyataan Edi Mulyadi soal tempat jin buang anak, genderuwo, kuntilanak, hingga kata monyet yang terdengar dalam video yang dipermasalahkan. Itu diduga mereka sebagai berita bohong dan dugaan penghinaan yang dapat menyulut masyarakat Kalimantan. Dalam video, Edi diduga mengatakan bahwasanya Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, katanya. Kemudian muncul lagi cuplikan video Edi yang mengatakan jika pasar ibu kota negara baru adalah kuntilanak dan genderuwo. Untuk apa membangun di sana? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain bangun di sana? Ujarnya.
Namun, dalam narasi video dituliskan jika Edi menyebut warga Kalimantan dengan sebutan kuntilanak dan genderuwo. Ia pun lalu bertanya kepada orang yang ada di sebelahnya yang disebut sebagai Om Azam. Om Azam, tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal di Gunung Sahari, pindah ke Kalimantan, Penajam Pasir Utara. Saya untuk beli rumah di sana, gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau, katanya lagi. Kemudian orang yang disebut Om Azam tersebut menempeli kalimat tak kalah pedas dengan kata hanya monyet. Sontak, video tersebut ramai disorot warganet hingga muncul banyak kecaman terhadap sosok Edi Mulyadi. Seperti diketahui, Edi Mulyadi meminta maaf atas ucapannya berkait dengan kenyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edi Mulyadi lewat akun YouTube Bang Edi Channel. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya. Edi lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak, yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Dia lantas menyebut Monas hingga BSD juga dulu disebut sebagai tempat jin buang anak. Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Dayang, Sahari Jang, menanggapi ucapan wartawan senior Edi Mulyadi yang meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan. Persekutuan Dayak Kalimantan Timur pun, kata Sahari, telah resmi menyikapi ucapan minta maaf Edi Mulyadi itu. Ia pun mengaku memahami permohonan maaf tersebut. Hal itu disampaikan Sahari Jang dalam video wawancara yang ditayangkan kanal YouTube seperti dilihat pada Selasa 25 Januari 2022 lalu. Kami sudah secara resmi rapat menyikapi apa yang disampaikan permintaan maaf Edi Mulyadi. Oleh sebab itu, saya selaku orang beragama memahami permohonan maaf secara pribadi oleh Edi Mulyadi, ujar Sahari Jang. Kendati demikian, pihak Persekutuan Dayak Kalimantan Timur menyoroti sikap Edi Mulyadi yang meminta maaf sambil tertawa. Tetapi, ini hal yang biasa setelah menghina orang, setelah menghujat orang. Baru dengan sederhananya, sambil senyum, sambil ketawa, minta maaf setelah itu dianggap selesai, tuturnya. Lantaran hal itu, pihaknya pun memutuskan akan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Edi Mulyadi, baik secara hukum positif maupun hukum adat. Oleh sebab itu, kami telah putuskan bahwa Edi Mulyadi harus diproses secara hukum positif, harus ditangkap, dan juga harus ditindak secara hukum adat. Permintaan maaf diterima, tapi proses hukum harus berlanjut, tegasnya. Bareskrim Polri melayangkan surat panggilan kedua kepada Edi Mulyadi terkait kasus ujaran kebencian. Polisi mengancam akan menjemput paksa Edi Mulyadi jika kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Menerbitkan surat panggilan kedua. Tadi surat panggilan langsung diantar ke rumah dan yang menerima adalah istri beliau, disertai dan ditunjukkan dengan surat perintah membawa. Jadi nanti hari Senin tanggal 31 Januari 2022, kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir, maka kita jemput dan kita bawa ke Mabes Polri. Sialan, itu yang pantas ucapan untuk orang yang berani menghina Kalimantan. Menurut saya ini adalah penghinaan yang sangat keji pada warga Kalimantan Timur pada khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Kami warga Kalimantan tinggal di Pulau Kalimantan, kami bukan monyet. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, Aneh cara berpikirnya. Jangan pernah sebut-sebut nama daerah lah, apalagi Kalimantan. Kalimantan tidak pernah membuat ulah. Catat itu. Apa salah Kalimantan, bos? Yang bersangkutan telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, itu kebijakan pemerintah pusat. Entah di mana lu nggak suka dengan kebijakan itu, lu tantang lah.
Jangan daerahnya yang lo salahkan. Sama saja mereka menyamakan warga Kalimantan itu dengan makhluk halus.